Kepergian tragis Diogo Jota. Dari mimpi yang baru dimulai menuju perpisahan yang abadi. 3 Juli 2025, hari Kamis yang tenang di Spanyol, mendadak berubah menjadi babak kelam yang mengguncang dunia sepak bola. Bukan karena hasil pertandingan atau kabar transfer mengejutkan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih memilukan, kehilangan. Diogo Jota, penyerang Liverpool dan timnas Portugal, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tragis di Jalan Raya A52, wilayah Palacios de Sanabria, Provinsi Zamora, Spanyol, bagian utara. Ia tidak sendiri. Di dalam mobil Lamborghini itu duduk juga sang adik Andre Silva yang juga berprofesi sebagai pesepak bola. Dua saudara, dua jiwa muda. Dua pemain yang sama-sama punya mimpi besar, pergi tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Menurut laporan resmi dari layanan darurat wilayah Castilla y León, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 12:35 dini hari waktu setempat. Saksi mata menyebutkan bahwa mobil melaju cukup kencang lalu mencoba menyalip kendaraan lain. Namun tiba-tiba salah satu bannya pecah. Dalam sekejap, mobil kehilangan kendali, tergelincir, lalu terguling hebat sebelum akhirnya dilalap api. Petugas medis dan pemadam kebakaran dikerahkan segera, tapi saat mereka tiba, segalanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa dikembalikan. Dan dari puing-puing yang hangus itu, dunia mengenal kenyataan. Diogo Jota dan Andre Silva telah tiada. Kepergian Jota terasa terlalu kejam, terlalu cepat. Ia baru saja menikah 2 minggu sebelumnya. Sang istri, Ruth Cardoso, adalah cinta masa kecilnya. Wanita yang setia menemani sejak ia masih bermain di lapangan-lapangan kecil Portugal. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak. 3 jiwa mungil yang kini harus tumbuh tanpa sosok ayah di sisinya. Dalam unggahan terakhirnya, Jota menulis, "Aku pria paling beruntung di dunia." Kata-kata itu kini berubah menjadi pil pahit. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini kebahagiaan bisa berubah menjadi kehilangan? Berita kepergian Jota menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Portal olahraga Spanyol dan Portugal seperti Marca dan RTP segera memuat kabar duka itu di halaman depan. Tidak butuh waktu lama hingga media Inggris, Eropa, hingga Amerika Selatan dan Asia ikut meliput. Dunia pun menundukkan kepala. Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial. Ia menyebut kepergian Jota sebagai tragedi nasional. "Kami kehilangan seorang atlet yang telah mengharumkan nama Portugal. Hati saya bersama keluarganya," tulisnya. Presiden UEFA Alexander Ceferin mengaku masih teringat saat dirinya mengalungkan medali juara UEFA Nations League ke leher Jota. Itu baru terjadi 3 minggu lalu. Dalam sekejap dari podium kehormatan, Jota berpindah ke tempat peristirahatan abadi. Sungguh menyedihkan membayangkan bahwa kehidupan yang begitu penuh semangat dan potensi direnggut begitu cepat, tulis Ceferin. Dari rekan setim, rival, pelatih, legenda hingga jurnalis, semua menunjukkan empati. Cristiano Ronaldo menulis bahwa dirinya masih tak percaya Jota sudah tiada. "Baru saja kita bersama di tim nasional, baru saja kamu menikah, ini tidak masuk akal," tulisnya. Bruno Fernandes, kapten Manchester United sekaligus rekan Jota di timnas Portugal, juga mengirim pesan penuh luka. "Kamu rekan seperjuanganku dalam ribuan pertarungan," katanya. "Sungguh sulit dimengerti mengapa seseorang bisa pergi secepat ini." Jurgen Klopp yang selama bertahun-tahun membimbing Jota di Liverpool menulis pesan yang benar-benar menyayat hati. "Saya benar-benar hancur," tulis Klopp. "Diogo bukan hanya pemain luar biasa, tapi juga sahabat, pria keluarga sejati, ayah dari 3 anak yang luar biasa. Kami semua mencintaimu." Rivalitas klub pun seakan larut dalam kesedihan yang sama. Manchester United, klub yang secara tradisi jadi musuh bebuyutan Liverpool, mengunggah pesan bela sungkawa di media sosial. Mereka menyatakan simpati mendalam kepada keluarga Jota dan seluruh komunitas Liverpool.
Bahkan legenda-legenda dari kedua klub, Gary Neville, Jamie Carragher, Stan Collymore, semua kompak menyuarakan duka. Di luar Anfield, para fans Liverpool mulai berdatangan. Mereka menyalakan lilin, meletakkan jersey bernomor 20, syal merah, dan foto-foto Jota tersenyum. Mereka datang bukan hanya sebagai pendukung, tapi sebagai keluarga besar. Tak ada lagu kemenangan yang dinyanyikan, hanya isak tangis dan doa yang dipanjatkan dalam keheningan malam Merseyside. Tapi siapa sebenarnya Diogo Jota? Lahir di Porto pada 4 Desember 1996, Jota memulai segalanya dari bawah. Dari klub kecil Gondomar, ia meniti jalan sunyi menuju panggung besar. Ia dikenal sebagai anak pemalu yang lebih suka bermain bola daripada berbicara. Namun dari kakinya muncul keajaiban. Pacos de Ferreira memberinya kesempatan profesional pertama. Di usia 17 tahun, ia mencetak gol debutnya dan membuat para pemandu bakat Eropa mulai memperhatikannya. Atletico Madrid menggaetnya pada 2016, tapi Jota tidak pernah benar-benar diberi peluang di sana. Justru lewat masa peminjaman ke FC Porto dan Wolverhampton Wanderers, Jota mulai membangun reputasinya. Musim 2017 bersama Wolves ia mencetak 17 gol dan membawa klub itu promosi ke Premier League. 2 musim berikutnya, Jota jadi pilar penting Wolves. Dan pada 2020, Liverpool datang membawa tawaran sebesar 41 juta pound sterling. Jurgen Klopp percaya pada Jota, dan Jota menjawabnya dengan aksi nyata. Di Liverpool, Jota berkembang menjadi mesin gol. Dalam 5 musim, ia mencetak 65 gol dalam 182 pertandingan. Ia jadi pahlawan di banyak laga besar, termasuk pertandingan Liga Champions dan derby melawan Manchester United. Ia membantu Liverpool menjuarai Premier League musim lalu, serta meraih FA Cup dan Carabao Cup sebelumnya. Namun lebih dari sekedar prestasi, Jota adalah contoh karakter sejati. Ia tidak banyak bicara, tidak mengejar popularitas, tidak suka drama. Ia datang, bekerja, mencetak gol, lalu pulang ke rumah bersama keluarganya. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Di setiap wawancara, ia selalu menyebut orang tuanya, kampung halamannya, dan sang istri yang selalu ada sejak hari pertama. Di tim nasional Portugal, Jota mengoleksi 49 caps dan mencetak 14 gol. Ia membantu Portugal menjuarai UEFA Nations League sebanyak 2 kali, tahun 2019 dan 2025. Ia menjadi bagian penting dari era baru Portugal, bersama generasi penerus seperti Bruno Fernandes, Ruben Dias, dan Joao Felix. Kini, semua itu telah menjadi kenangan. Ruth Cardoso kehilangan suaminya, 3 anak kecil kehilangan ayahnya. Dunia kehilangan pemain berbakat yang seharusnya masih bisa memberikan begitu banyak. Klub kehilangan pemimpin sunyi dan Portugal kehilangan pahlawan lapangan yang membanggakan. Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, menyebut Jota sebagai lebih dari sekedar pemain hebat. Ia adalah panutan, sosok yang membawa kegembiraan, menginspirasi komunitasnya, dan dihormati kawan maupun lawan. Kepergian Diogo dan Andre adalah kehilangan yang tidak tergantikan bagi sepak bola Portugal, katanya. Namun dari semua rasa kehilangan itu, satu hal yang tak akan pernah hilang, warisan. Warisan perjuangan, ketekunan, dan dedikasi yang Jota tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Ia mungkin telah tiada, tapi semangatnya akan terus hidup dalam setiap anak yang menggiring bola di lapangan-lapangan kecil. Dalam setiap nyanyian yang dinyanyikan di Anfield, dalam setiap langkah yang diambil oleh mereka yang ingin membangun mimpinya dari nol. Hari ini, dunia tidak hanya berkabung. Dunia belajar untuk menghargai. Bahwa hidup terlalu singkat untuk ditunda. Bahwa orang-orang yang kita cintai harus kita peluk lebih erat. Bahwa mereka yang kita idolakan bisa pergi kapan saja. Dan bahwa Diogo Jota, suami, ayah, sahabat, legenda, telah mengajarkan kita semua tentang arti semangat, cinta, dan pengorbanan. Selamat jalan Diogo, di langit mungkin kamu sedang tersenyum, tapi di bumi kami menangis, dan kami berjanji kamu tidak akan pernah dilupakan.